All right, thank you, Febby. Thank you, everyone, for waiting. I know it's a little bit late and we're supposed to be starting the meeting tonight. I really am happy that we see each other again in this very nice and amazing evening. And thank you for everyone's honest review on the last meeting. It's been a good ride to be with you, everyone. And previously, I've been working with Febri Suryolaksono in here. He is such an amazing speech speaker. Maybe we're going to ask him some of another, well, it's not a tip, but how we're going to make it through on speech, especially he has been doing in a national competition. And I'm really glad that he is here. And Febri, I'm going to ask you some question after this. All So right. without any further ado, we are going to start our second meeting, Speech 101, Volume 2. With me again, I'm your Vickys. Now we're going to continue the next slide. And here we are going to discuss how to present an outstanding speech. Well, previously we've been discussing on how we are going to make the script of the speech. Well, now we are going to know what is it going to be needed when we are presenting. So, yang kemarin itu adalah meeting kita mengenai gimana sih caranya kita membuat script atau naskah pada saat kita ingin speech. And tonight kita akan membahas lebih jauh mengenai bagaimana sih caranya kita present. Present dalam artian kita sudah di stage, kita sudah mempersiapkan script kita sudah mempelajari itu dan kita sudah hafal mengenai, well, not hafal, but we totally understand our content as well. Jadi di mana kita akan menyampaikan poin-poin kita, argumen kita, sudut pandang kita mengenai suatu isu atau mungkin cara-cara yang ingin kita sampaikan mengenai suatu theme yang dipilih. Nah, sekarang we are going to start on how to present the outstanding speech. Well, and here before I continue, on the last meeting we have 32 yay and 27 yes, which means that, well, almost 50-50 compare ratio yang kalian kalian vote di sini. Sebagian besar memilih untuk mempelajari this speech in the way of the general way. Well, that's amazing because you cannot do the general public speaking if you don't know how to present as well, right? And the next one is we have the yes with the amount of 27 participants who have been voting for this. Well, I really appreciate your comment on the yes one in here because you are preparing yourself for the competition. Well, we all know that competition is going to be strict and competition is going to be hard as well. So that's why we need to prepare ourselves and present in our best form because, well, you know, there's competition not the way like we're doing right now. Karena competition itu akan jauh berbeda, requirement dan juga persiapan dan apa yang sudah kita lakukan akan lebih tinggi tingkat keseriusannya dibanding yang the general public speaking way. Karena di competition ini kita dinilai dan banyak hal yang akan dipertimbangkan dari from the bottom of your appearance and to the top of yours. Intinya from head to toe lah kita akan dinilai dari situ. Now we're moving to our next slide. In this presentation, I'm going to share two main points on the tips on performing the outstanding speech, starting from one, that is the vocal, and the next one is our gesture or the body language that we are presenting. In here, I'm classifying these two main topics because these two are the most important. Well, on the last meeting, there's someone who's asking about the intonation and the volume and articulation. Well, we are going to discuss it in here in the way more detailed attitude and many more that we're going to discuss. So, untuk teman-teman di sini yang memiliki pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin ditanyakan, langsung ditulis saja di, well, kalian ingat-ingat, but by the end of this presentation, I would totally ask if you still have the question on it. Now we're moving to our first tip on the focal of our performance. In this performing of this speech, especially, we have to prepare our voice, especially in the focal way. Now we can continue to the next slide, please.
Okay, we're moving. I thought we are. Well, we're still stuck in the here. Okay, as well as I'm trying to catch up on the slide. Here we have, you can display everything on the slide. There are two main points in the focal or the voice that we are going to use when we are presenting. The first one is the articulation. And what is the articulation itself? Well, artikulasi atau kejelasan dalam kita mengucapkan setiap kata yang kita sampaikan dalam speech kita. Contohnya di sini, kalau misalkan kita tidak mengucapkan kata-kata atau kalimat-kalimat kita dengan jelas, orang bakal mikir, wah, ini ngapain sih dia, is he mumbling or what did he say? Maksudnya dia ngomong apa barusan kalau dia tidak menggunakan kejelasan dalam menyampaikan apa yang dia sampaikan. Contohnya di sini, kalau kita ngomongnya kayak gini, contoh yang aku sudah seperti yang aku selalu contohkan tadi, apa yang maksudnya dari awal, from the beginning of the meeting until this very moment, aku menggunakan artikel yang sesuai dan tepat untuk setiap kata yang aku ucapkan. Tetapi akan berbeda jika aku mengucapkannya. Ini aku tidak mengulangi voiceku, aku tidak menulis voiceku, tetapi kejelasan berbicara aku kurangi sedikit. Pasti kalian akan membedakan, mendengar perbedaan dari kalimat yang sebelumnya dengan kalimat yang sekarang aku ucapkan, karena artikulasi itu sangatlah penting. Apalagi kalau we're going to present our speech, and it is going to be in English. Well, not everyone can have the same ears as you. Makanya telinga orang berbeda-beda. Jadi kita harus mengucapkan, we have to pronounce our words in the most proper and suitable one. Karena kalau kita tidak mengucapkannya dengan jelas, satu, if it's going to be a competition, kalau ini akan menjadi kompetisi, apa yang kita ucapkan, bila yang kita ucapkan itu tidak tepat, kita akan salah. Contohnya, event dengan event, it's two different things. And if we're choosing to pronounce the mistake of the word, the mistaken word, well, the jury or the adjudicator akan menilai bahwa penampilan kalian kurang baik karena preparation on the words that you are saying itu kurang tepat. Jadinya kita di sini harus mempelajari setiap kata yang akan kita ucapkan, apakah itu kata yang benar atau masih kata-kata yang salah pada saat kita ucapkan. Untuk itu kenapa kalau kita mau present the speech on the competition level, selalu aku beri nasihat kepada setiap teman-teman yang ingin join in competition bahwa janganlah kalian capek untuk mengulang-ulang kata-kata yang asing. Contohnya gini, ada kata foreign, F-O-R-I-E-N, F-O-R-G-I-E-N, foreign. For most of you guys, maybe don't understand or don't even know the word. And that's why kita harus mempelajari kata-kata yang susah menurut kita. Dan kata-kata pun yang itu kata-kata menurut kita susah, perlu kita ke cross check ulang karena belum tentu yang kita ucapkan itu benar. Oleh karena itu, before we present, sebelum kita menyampaikan di level yang competition, ada baiknya kita konsultasi dengan orang yang menurut kita itu sudah lebih paham in the way of articulation, di sisi artikulasi, di mana artikulasi ini juga meliputi pronunciation. Dan pronunciation kan sangat penting, terlebih ini adalah English speech, especially when you're performing, well, most of us performing in the general way, tetapi tetap pronunciation and articulation is one same unit. Jadi mereka itu suatu kesatuan tidak bisa dipisahkan. Kalau kalian ngomongnya salah, walaupun artikulasi kalian jelas, saya ketok kan kalau yang kalian ucapkan itu salah, tetapi kalau yang kalian ucapkan benar dan artikulasinya kurang tepat, maka sama saja kalian benar tapi tidak jelas yang kalian ucapkan. Di sini pentingnya untuk mengolah artikulasi. Dan gimana sih caranya kita mengolah artikulasi kita supaya kita bisa mengucapkan ini lebih tepat dan benar? Well, the most important way when we are going to present and we wanted to use the articulation. Ini masih kita fokus on articulation. Jadi kita harus latihan, senam wajah, atau mungkin kita biar merefleksikan wajah kita, lidah kita, bibir kita, biar itu tidak tegang, biar itu enggak
belibet nanti kalau kita lagi present. Jadinya perlu ada bukan olah vokal, tapi lebih ke olah dan expression, but the way we are going to say it, like kita harus ngomong a, i, u itu harus kita latih sedemikian rupa supaya menghasilkan artikulasi yang tepat dan pronunciation yang kita ucapkan itu jauh lebih benar. And then we are going to move to the intonation. Kita bisa show the entire slide of the intonation in the vocal way for the moderator. Thank you. In the intonation ini adalah sesuatu, di show semua saja. Thank you. Ini adalah hal yang paling susah. Di mana hal yang paling susah? Karena kita harus mengkombinasikan ketiga hal penting ini. Dalam intonasi itu tidak hanya kayak tinggi rendahnya suara or penjedaan and something sounds like that, but there are three most important factors yang harus kita perhatikan kalau kita ingin menggunakan intonasi yang tepat. Yang pertama adalah volume. Volume ini adalah kelantangan suara atau suaranya itu keras, dalam artian keras itu ya keras atau tidak kerasnya dari volume ini. Volume ini kita harus perhatikan karena volumenya kalau kita menggunakan volume yang rendah atau suara yang rendah, itu cocoknya untuk kalimat yang seperti apa. Dan sedangkan untuk volume yang lebih keras, itu biasanya kita gunakan untuk hal-hal seperti apa. Nah, ini yang kita fokus dalam volume ini sendiri. Contohnya volume yang aku gunakan dari tadi adalah volume yang tetap. Dalam artian aku tidak mengurangi volume, tetapi aku menggunakan hal lain untuk mengubah intonation, yaitu di pitch. Faktor kedua dari intonation ini adalah pitch, di mana pitch ini menentukan tinggi rendahnya suara yang kalian hasilkan. Nah, untuk pitch ini sendiri menurut aku rada susah, karena rada susahnya itu kalian harus mengontrol nafas kalian. Karena nafas kalian ini akan sangat berpengaruh bila kalian ingin produce the right pitch. Nah, untuk yang ketiga adalah speech rate, di mana speech rate ini yang aku maksud dengan kecepatan dalam menyampaikan kalimat-kalimat atau speed-nya kalian kayak di speedometer of motor ataupun mobil kan ada yang kayak sini kan 20, 40, 60, 100 gitu kan. Nah, itu yang dimaksud dengan speech rate. Itu seperti itu. Jadi dalam sekian detik kalian ngomong berapa kata. Karena dalam competition itu waktu juga dipertimbangkan dan waktu ini harus kita sesuaikan dengan konten yang kita bikin dan kita menyampaikannya dengan intonation yang sesuai, di mana intonation ini adalah kombinasi dari ketiga faktor ini. Volume yang tepat, pitch yang tepat, speech rate yang tepat juga. Karena kalau kita tidak menggunakan speech rate yang tepat, kalimat yang kita maksud kemungkinan orang juga tidak akan ngeh bahwa mereka kalimat ini masih dalam satu poin yang sama. Contohnya kalau aku mengucapkan seperti ini. Good morning, ladies and gentlemen. Now we are moving to our first agenda for today, that is the opening. Nah, itu kan speech rate yang aku gunakan itu tetap. Dalam artian, setiap aku mengucapkan satu kata, speech-nya stable. But it will be different if I'm saying like this. Now we're moving to our second agenda, that is the singing of National Anthem Indonesia Raya. Sorry, yang aku contohkan itu bukan speech, but it's more like master of ceremony, but it's still the same because we're talking about the public speaking in here. And now, untuk mengkombinasikan ketiga faktor ini, diperlukan olah suara yang tepat. Dimana ini baru aku bilang ini olah suara yang tepat, karena kalian harus mengkombinasikan ini tiga ini tuh, well, it's not hard, well, it's not easy at the same time. Karena kalau kalian udah terbiasa membaca atau mengucapkan kalimat-kalimat yang kalian sudah hafalkan, intonation ini akan terbentuk dengan sendirinya. Tetapi kalian juga harus menyesuaikan kalimat ini tuh sesuai nggak sih dengan intonation yang seperti ini. Kalimat ini lebih baiknya kita pakai intonation yang pitch-nya tinggi dan speech rate-nya rendah, atau mungkin speech rate-nya rendah tetapi pitch-nya tinggi, atau sebaliknya. So, we have to understand that the speech rate and the pitch in here must be combined with the right volume that we produce. Jadi kalau kalian ingin present
di acara apapun, whether it is a general or competition, make sure that you have the same steady volume. Volume suara yang kalian keluarkan itu harus volume suara yang stabil. Dalam artian stabil ya kalau kalian mengeluarkan volume suara yang sekeras ini, usahakan kalian gunakan ini terus. Tetapi ada baiknya kalau kalian menurunkan volume kalian atau bukan menurunkan, mengencangkan atau memelankan volume kalian di kalimat-kalimat tertentu. Nah, di sini akan mempengaruhi pitch yang kita produksi juga. Jadi kok speech kok malah kayak apa namanya latihan nyanyi aja. No, it's still the same. Singing and speech were actually the same because we producing our voice. Tapi bedanya kalau sama singing kan kita kan melakukan itu, but here we're not doing that. Tapi yang kita lakukan dengan singer, persiapannya itu sama. We have to do yang dinamakan dengan olah suara. Kita harus latihan pernapasan dan juga kita harus melatih kestabilan kita dalam bernapas dan banyak hal lain yang harus kita perhatikan bila kita ingin mengeluarkan intonation yang baik seperti itu. Karena intonation ini akan mempengaruhi hasil dari yang kalian present, baik itu general or the formal speech competition. Dan hal-hal yang mempengaruhi, aku kasih contoh, pitch itu, bedanya volume sama pitch apa sih? Mungkin dari kalian masih a little bit absurd and confused with this one. So the volume is still steady. The way that I'm saying things right now is still with the same amount of volume. But pay attention on this one. I'm using my pitch with this kind of low. This pitch is this low, but I'm going to change this pitch into the higher one, but I'm not using the volume that I'm going to put it higher, but I'm just going to use my pitch a little bit higher to my cheek. And then it will be more different if I'm using my volume, but I'm using my pitch in way harder pitch. So you have to be more aware. Itu yang aku contohkan tadi adalah transisi dari pitch yang rendah ke pitch yang sedang dan pitch yang tinggi. Itu tergantung dengan kalimat-kalimat yang kalian akan sampaikan. Tetapi dalam pitch-pitch yang berbeda itu, aku tidak mengurangi volume suara yang aku produksi. Oleh karena itu speech rate-nya pasti akan berubah. Kecepatan kita dalam berbicara juga akan berubah bila kita mengatur kedua hal ini sedemikian rupa. Gimana sih caranya? Well, actually, ini gampang-gampang susah. Aku tetap bilang ini gampang-gampang susah karena tidak semua orang bisa produce the way that we're going to say things like a blah 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 blah. No. Aku pun kalau boleh jujur, I'm a smoker. Aku ngerokok, tetapi untuk hal-hal seperti ini harus diolah lagi atau dilatih lagi supaya tidak terdengar speech rate kita berantakan. Well, seperti yang aku sampaikan di pertemuan kita yang terakhir, di mana kita juga harus memperhatikan nafas kita. Nafas kita yang kita produksi itu nggak harus terdengar atau or something sounds like that. Yang kita produksi itu tidak mengeluarkan another sound effect yang mengganggu ya. Itu karena kan itu efeknya dari kita bernapas itu kan kalau kita kecapean atau mungkin ngomongnya terlalu cepat atau volume yang kita produksi itu terlalu keras dan pitch-nya terlalu tinggi, itu akan kesulitan buat kita napas di kalimat selanjutnya. Jadinya kita harus mengatur nafas itu supaya kita nggak akan terkesan waktu ngomong itu kayak ngos-ngosan. Waktu napas itu kita kayak ngomong untuk mengawali kalimat baru dalam suatu speech itu kita tidak terkesan gitu loh. And then kita pada di akhir kalimat kita juga tidak terkesan gitu. So kalau kalian masih bingung, you can ask it by the end of the session. Well, and that's all about the vocal. Jadi kalian harus memperhatikan the way that you are going to say. Well, gimana pun kan tetap kita bakalannya capek ya, kita ngomong terus itu tanpa ada jeda. Well, di sini kita harus pinter-pinter mengatur speech rate kita. Jadinya kita harus pinter-pinter lah menggabung 3 faktor dalam intonation ini supaya menciptakan suatu paragraf yang kita present itu baik dan sesuai dan enak juga didengar.
So, and that's all about the vocal that we have been discussing. Jadi kalau kalian masih ada bingung mengenai the intonation and articulation, just keep the question. By the end of the session, we're going to discuss it. Now we're going to move to our next point on presenting the good speech. And then here we have the gesture, or what I prefer to say the gesture as in the body language, or bagaimana kita memposisikan diri kita di depan audiens kita. Nah, di sini bisa di-show the first slide. The first one is our facial expression. Bagaimana kita mengolah ekspresi wajah kita supaya ini tuh sesuai dengan apa yang kita sampaikan, dengan hal-hal yang kita rasa, masa kita situasinya sedih, kita tersenyum terus. Well, on the contrary, kalau kita bikin konten yang ini tuh tegang, serius, atau mengutarakan masalah yang tegang, well, tense in the serious way, masa kita juga senyum-senyum? No. Kecuali kalau kita menyampaikan sesuatu yang a less formal way, kita mungkin bisa tersenyum. Tetapi kalau kalian perform besengut terus, tidak senyum terus, itu kan juga tidak baik kan? Oleh karena itu kalian juga harus menggunakan facial expression. Ini meliputi mata, bibir, dan juga bagaimana kalian melihat audiens kalian, the eye contact that you are making. Yang kemarin aku juga udah discuss mengenai eye contact juga, kalau aku tidak salah itu, kita eye contact-nya itu harus keep our eye contact intact. Dalam artian, kontak mata yang kita buat dengan audiens kita itu jangan sampai terputus. Bukan berarti kita harus nonton ke satu orang terus. No, we can move to another one to another. Especially kalau ini sesuatu yang tidak formal, yang di general, seperti kalian presenting things in the classroom, or you just simply say things di banyak orang. Kalian harus menggunakan this eye contact. Tetapi untuk menghindari eye contact, well, bukan menghindari, untuk mengatasi tips supaya kita nggak grogi. Karena kan kalau kita natap orang langsung seperti yang sudah aku sampaikan kemarin, kan kemungkinan kita akan grogi, dan orang yang kita tatap pun juga kemungkinan akan grogi. Hal yang bisa kita hindari adalah melihat sininya, the way, the something between their eyes. Gitu. Jadi kita fokus ke situnya saja, seakan-akan kita memperhatikan mereka, tetapi we're not actually looking at them. Ini akan jauh berbeda kalau kalian mempraktekannya ini di situasi yang real, di offline situation where you have to see everyone in the full body and you have to see them right through their this, but not eyes. Karena eyes juga kadang-kadang aku pun kalau lihat orang langsung di matanya saat aku present, kadang-kadang aku malah jadi grogi gitu. Tetapi mengatasinya aku dengan cara lihatnya di sininya itu, di antara mata. Itu yang sejauh ini menurut aku paling ampuh untuk mengatasi gimana biar kita tetap eye contact terus setiap audiens yang kita miliki, tetapi kita tidak lepas dari itu, dan juga kita masih tetap menjaga our confidence, rasa kepercayaan diri kita, dan juga tidak membuat kita semakin nervous. And that's about our facial expression. Sorry, now we're moving to our next gesture that we have to produce in this one. Well, the next one is our posture. Believe it or not, we're using the most proper posture, and the good posture itu akan memproduksi suara yang lebih baik, dan juga kita akan terkesan lebih way more confidence, dan kita akan terkesan lebih menguasai apa yang akan kita present. Kemungkinan sebagian dari kita masih produce our posture in the most inappropriate. Itu yang posture yang tidak tepat, bisa kalian perhatikan itu yang ada di kiri sama di kanan itu, mereka tidak menyontohkan posture yang tepat. Karena posture yang tepat itu, your shoulder is up dalam artian ya gimana ya? It's hard like it's an online, so the posture in the shoulder ini tuh kalian nggak di inilah. Jadi kan sejauh we're discussing, aku selalu ngasih posture yang as good as possible, karena dengan posture yang bagus ini akan memproduksi suara yang bagus, dan juga akan memberi kesan you have the confidence to present. So if you're doing the posture like this, like ini yang ke depan ya, yang
dan kalian tangannya dilipat terus gini, itu juga akan menunjukkan kesan yang tidak baik. Bisa saja orang memrepresenting you are not confident enough, or you are afraid, or you are nervous on the thing that you are going to say. Jadi kalian tetap harus stand still, nggak harus yang tegap-tegap, no, bukan yang seperti itu, tapi harus yang santai, tetapi kalian tidak yang gini banget dan tidak gini banget. So it is in the most proper way. Posture ini sebenarnya rada susah aku contohkan karena seperti ini. We're not going to use it. Kalau misalkan kita online itu ya, offline, mungkin aku bisa minta tolong salah satu dari kalian dan aku akan tunjukkan. This one is not proper, this one is proper, but it is hard for us for now. So we can move to our next gesture. There is our movement. Movement di sini meliputi semua hal yang terkait selain dari our facial expression atau mimik wajah kita, yaitu our hand movement, our stage performance. Jadi di sini kita bisa menguasai, kita bisa terkesan sangat confidence dan menguasai apa yang kita sampaikan bila kita menggunakan the most proper movement. Di sini kita bisa hand movement, bisa kita the shoulder movement is already can be said as a movement. Jadi kalian bisa kayak shoulder kalian gini, itu kalian sudah menandakan bahwa kalian sudah menggunakan good movement. Tetapi tidak boleh kebanyakan loh ya tangannya. No, it's too much. Use it in the proper way. Seperti yang aku contohkan dari awal sampai sekarang meeting, I'm using a lot of hand movement. Di mana hand movement yang aku gunakan ini, aku rasa sesuai dengan yang akan aku sampaikan. Karena kalau aku dari awal sampai sekarang cuman gini-gini atau aku tidak menggunakan my hand movement, or I'm just doing things in the... Baiklah, pada malam hari ini kita akan membicarakan mengenai how to present an outstanding speech. Yang pertama, kita akan membahas mengenai vokal, dan yang kedua adalah gesture. So here we're having 2 points, namely vocal and gesture. And that's going to be different, right, from the way that I already say it previously and now. Karena itu akan sangat mempengaruhi our hand movement, facial expression as well. So, and that's about our hand movement, and as well as we are using our body in the stage. Jadi, karena ini online, so it is hard for me to give you example on it. Karena kalau kalian present, kalian kan dihadapkan dengan suatu bukan panggung ya, kalian harus berdiri dan menyampaikan poin-poin kalian, your speech itu dengan cara berdiri, not like what I'm doing right now. I'm sitting down comfortably in my own seat. Tetapi kalau kita presenting in the speech, in the actual one, kita harus berdiri. Di mana kita berdiri itu kita harus, ya nggak harus juga, kita gunakan panggung yang disediakan kita atau tempat kita berdiri itu sesuai dan semaksimal mungkin. Jadi kalian bisa satu langkah, 2 langkah ke kiri, 1 langkah, 2 langkah ke kanan, tetapi ojo kayak sitik-sitik melakukan ke sini, sitik-sitik jalan ke sana. No, it's way too much. Dan cukuplah kalian kalau ingin berjalan itu, kalian gunakan eye contact kalian, sehingga orang yang di audience, orang yang memperhatikan kalian itu tetap mengikuti kalian. No matter what you are saying, their eyes are on you. And that's the most important thing on the body movement, especially using the stage. Jadi kalian kalau move ke sana kemari itu mereka tetap memperhatikan. Dan kalau kalian menggunakan the stage movement atau penguasaan panggung yang kalian gunakan itu, kalian pakai, usahakan di akhir speech atau performance kalian kembali di tempat kalian berdiri di awal. Jadi kalian di awal berdiri di sini nih. Kalian berdiri di sini, terus kalian jalan ke kiri 1, 2, terus ngobrol bla 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 bla, kembali ke sini ngobrol bla bla bla, ke kanan lagi bla 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 bla, terus kalian di akhir speech kembalilah kalian ke posisi awal di mana kalian berdiri. And that's how you are using your stage movement. Karena kalau kalian di awalnya di sini terus kalian di sini terus kalian lupa kalau kalian di awal di sini, people will be confusing. Well, what is the point when you're standing there and closing your statement in there?
orang akan mikir loh, ih piye to wonge bingung. Karena kalian akan terkesan bingung dan tidak menguasai your speech or presentation karena ya kalian nggak terkesan tidak konsen. Awalnya di sini, terus kok di sini. It's okay kalau kalian ke sini, tetaplah kembali. Dan kalian juga nggak jalan dari sini bablas langsung ke sini, no. Jadi kalian kalau ingin menggunakan the stage movement, usahakan kalian gunakan seanggun mungkin dan semaksimal mungkin. Dalam artian gini, 1, 2, ngobrol bentar, break, bla bla bla, kembali lagi 1, 2, ngobrol lagi, sampaikan poin kalian. Kita lanjutkan ke 1, 2, ngobrol lagi sebentar, dan tetap ingat eye contact dan the movement itu yang semaksimal mungkin. Now we're moving to another one, bla 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 seperti ini. Dan kita tidak jalannya ngobrol, bla bla bla, terus jalan ngobrol, gini. No, make sure you have to stop in the first position first before you continue to the next one. Karena kalau kalian langsung jalan-jalan gitu aja, orang-orang bakal bingung karena kalian juga akan memberi kesan kalian sedang mikir atau tidak menguasai speech yang kalian sampaikan. Dan itu tadi mengenai performance yang bisa aku sampaikan. Ada satu tip lagi yang perlu aku sampaikan ke kalian. Kalau kita speech or any kind of public speaking yang tidak menggunakan teks, maksudnya kita present gallantly, kita cuma bawa diri kita tanpa ada note sekecil apapun. Kalau kita blank dan kita lupa mengenai poin yang kita akan ingin sampaikan, ingatlah ini, improvise. Karena dengan improvising your speech, kalian tidak akan terkesan lupa. Tetapi kalau kalian improvise-nya terlalu jauh dari tema yang dibahas, orang baru tahu kalau kalian ini tidak ingat dengan poin yang kalian ingin sampaikan. Tetapi kalau kalian lupa, jangan kalian berhenti, jangan kalian no, don't use that. Karena orang yang menilai kalian, audience kalian tidak tahu teks yang kalian persiapkan itu seperti apa, skrip yang kalian persiapkan itu seperti apa. Jadi just go with it. Keep on going on your presentation, on your speech. Karena mereka pun juga sebenarnya nggak tahu kita tuh mempersiapkan apa aja, poin-poin yang kita ingin sampaikan itu apa aja. Tetapi mereka tahunya kita itu present dan kita ada confidence in the way that we are presenting. Jadi mereka itu yakin bahwa, oh, I can enjoy her performance, I can enjoy his performance because he knows what he's going to do. Beda halnya dengan kita ngomong terus tiba-tiba cedek blank in my head, I have nothing else to say. Aduh mati ini harus ngomong apa? Don't ever do things like no. Jangan lihat ke atas, jangan lihat ke bawah. Keep the eye contact intact. Tetaplah kalian eye contact. Karena walau kalian itu lupa, tetaplah kalian ingat kata-kata kalian yang terakhir, kalimat terakhir kalian. Dan kalian sambung dengan kalimat yang masuk akal. Ini memang kalau blank itu memang susah, tapi kalian dituntut harus berpikir cepat ya, paling tidak 5 detik lah. Jadi kalian untuk menghilangkan blank itu, kalian tetap improvise and say the things yang masih dalam satu tema dengan yang kalian sampaikan. And that's about if you are forgetting about a presentation or the speech. Karena aku pernah ada satu pengalaman, aku cerita ini karena ini sesuatu pengalaman yang buruk yang bisa kalian hindari. Jadi pada suatu waktu aku ikut competition di tahun 2018, di mana di competition ini aku present speech bagian demonstrative, yang demonstrative speech. Karena di demonstrative speech ini, kita kan menunjukkan cara-cara untuk melakukan sesuatu. Nah, di speech ini aku menggunakan beberapa hal yang aku pakai sebagai alat peraga. Pertama, aku menggunakan presentation slides, PowerPoint seperti ini, dan juga aku menggunakan audience sebagai orang yang aku mintai bantuan. Jadi judulnya tentang my demonstrative speech was about to be good in the interview. Jadi kan interview kan ada banyak tahapnya. Dan di situ aku bahas tahap gimana kita bisa percaya diri dan kemungkinan besar kita lolos di interview. Aku bahas beberapa tahap. Tahap pertama itu datang tepat waktu. Yang kedua adalah kita
we come go on time and the time punctuation. Itu yang pertama, ketepatan waktu. Yang kedua adalah dress properly, berpakaian sesuai. Di situ aku juga jelaskan cara-cara pakaian-pakaian yang sesuai itu maksudnya seperti apa. Dan yang ketiga ini adalah aku menunjukkan cara untuk melakukan handshaking yang baik dan benar. Aku contohkan itu cara untuk bersalaman dengan orang interview kita yang baik dan benar. Nah, di tahapan ketiga ini, harusnya aku minta tolong orang. Karena di ruangan itu hanya ada juri dan juga 2 orang panitia, di mana satu panitia itu timekeeper, dan satu lagi itu dia yang bagian manggil peserta selanjutnya. So, I'm asking for her assistance to help me on this point. Jadi aku bilang gini, I would like to ask a volunteer here to perform the good handshaking. Aku bilang gitu kalau tidak salah. And then kedua panitia itu lihat-lihatan. Dan di situ kan aku juga ada waktu yang sudah dibatasi oleh panitia. Itu cuman waktunya 6 menit atau 7 menit. Dan aku diem nunggu mereka. Dan juri-juri pun juga bingung. Nah, di saat itu aku malah lupa, aku malah blank, aku nggak tahu setelah cara yang ketiga ini aku harus ngomong apa. Itu belum berhenti ya. Jadi mereka lihat-lihatan, terus akhirnya salah satu panitia ini dia maju ke depan, si yang manggil peserta ini kalau tidak salah dia, karena yang timekeeper dia fokus on the time journaling. Terus dia yang ini dia maju ke depan di stage gitu. Terus aku baru ngulangi kalimat aku yang harusnya aku sampaikan. Well, ladies and gentlemen, this way is the most appropriate and the firm way to do the handshaking. Aku bilang seperti itu. And then aku menyodorkan tangan kananku dong, karena ini kan salaman. Karena kita harus doing this way. Tangan kanan dengan tangan kanan. Karena mohon maaf, without anything that I'm going to say in the racial way, aku tidak ingin terkesan menjelekkan sesuatu. Jadi kurang lebih orang ini dia full apa namanya? Kalau orang-orang bilang itu full itu. Hijabnya itu yang sampai bawah. Itu zaman belum ada COVID, dan dia kalau cadaran, kalau bukan dia, aku lupa itu cadar atau masker, tapi dia menggunakan penutup wajah. Aku nggak ingin terkesan racist on the religion, on the search on the religion or something, tetapi mungkin karena dia dress seperti itu, jadi dia gini, dia pakai 2 tangan gini kayak saling no muhrim, mau haram-haram tim gitu kan. So, aduh, ada mati udah bilang gitu, aduh kacau gitu, harusnya kan salamannya kan nggak kayak gini. Aku dalam hati, aku tetap maksa itu karena kan namanya kompetisi, aku nggak mau tahu. Ya udah, this is the way that I'm doing. Terus kan si kakaknya gini nih, kan aku di kanan, dia di 2 gini. Terus saya bilang, no, that is not the appropriate. Aku kan bilang gitu kan, terus mbaknya bilang, enggak, mukrim. Aku lupa, pokoknya dia bilang bahasa Indonesia. Oh, I'm sorry gitu kan. Waduh, udah keringet dingin. Aku waktu itu bingung mau ngomong gimana. Si mbaknya tetap gini terus. Aku cuma bisa gini. Aku nge-freeze itu nggak tahu cara gimana lagi. Terus aku tetap bilang, the most appropriate way is by doing gini. Aku tetap malah aku demonstrasikan itu, malah aku pegang 2 tanganku gini. Si kakaknya tetap gini. Aku tetap bingung. Terus akhirnya, karena itu aku situasinya sangat benar-benar bingung dan nggak tahu harus gimana. Salah satu juri datang menyelamatkan. He is such a good and decent person. Jadi ini bapak-bapak, aku lupa siapa namanya. Salah satu juri. Terus dia sebelumnya kan juri itu kan tenang kayak lihat-lihatan. Mereka kayak tahu nggak sih situasi di mana kalian perform, terus kalian melakukan kesalahan atau kalian ngeblank, terus orang-orang kayak bilang sesuatu yang seperti itu gitu loh. Kayak orang tuh kayak berbisik-bisik gitu loh. Jadi aku ngerasain situasi, aduh juri ini masih wah kacau, ini kalah dalam hati kita. Aku udah berpikir gitu, aduh kacau gitu. Akhirnya si bapak ini setelah si dosen-dosen juri mereka diskusi, si bapak dosen ini maju. Oke mbak, kamu duduk, I'm going to be the volunteer. Terus bapak gitu. Lalu kan bingung kan, dia langsung mbak, masih tetap gini ya, aduh kacau tenan mbak. Terus langsung si dosen ini maju, terus dia ketawa-ketawa. Wah, you're not choosing the right volunteer gitu. Dia intinya kurang lebih menertawakan kekonyolanku milih volunteer. Terus dia bilang, kamu kan bisa pilih
adjudicators, juri-juri di sini, kamu bisa pilih mereka, kenapa harus pakai panitia, mereka kan punya tugas sendiri. Terus malah dia kok ngomen itu, aku harusnya kan, dia kan cuma diem kan, tetapi it's okay, dia udah bantu aku, walaupun waktu yang aku pakai di speech itu jauh molornya lebih banyak ketimbang yang seharusnya, kan itu harusnya 6 menit atau 7 menit, aku bahkan itu sampai 8 hampir 9. Tapi bahwa itu bilang setelah itu, oke, silahkan, kamu mau ngapain, saya siap. Terus aku baru mulai. Sebelumnya kita membahas tentang, aku bingung kan, itu udah jujur lupa apa yang harus dilakukan. Terus aku lihat PowerPoint-ku, kok PowerPoint-ku udah putih, apakah ini udah cara terakhir. Harusnya kan itu aku masih ada satu cara lagi, tetapi aku lupa, karena saking blanknya, saking tertekannya di situasi seperti itu, aku bahkan lupa cara yang harus aku sampaikan pada saat itu tuh apa. Padahal udah ada volunteer yang mau melakukan handshaking bersama aku. Dan bapaknya gini, langsung nyalain, okay, we are going to do the handshaking, and this way is going to be the most proper. Akhirnya aku langsung sedikit lega, karena aku udah inget lagi apa yang aku ingin sampaikan, terus aku langsung melakukan handshaking bersama bapak itu. Dan dia ketawa-ketawa, terus dia mundur lagi, duduk di tempatnya, saya ketawa-ketawa, baru aku, karena harusnya masih ada satu step lagi, tetapi aku lupa dan waktunya udah sangat overtime, so I give it an ending to my speech. Walaupun situasi konyol, sekonyolnya itu kan, itu adalah sesuatu hal di luar ekspektasi dan di luar persiapan kita. Kita kan persiapan, kita latihan dengan orang-orang yang menurut kita supportive, dia akan lakukan itu sebagai volunteer kita. Tapi kalau di hal-hal yang nyata, in the real life, things are working in the way that we're not expecting it to be. Jadi ini pesan buat kalian. Apa yang kalian harapkan itu belum tentu terjadi besoknya. Jadi kalian harus mempersiapkan segala kemungkinan. Dan aku tidak mempersiapkan kemungkinan itu. Jadi pikirku ya, olah santai, aku bisa milih orang random. Pasti salaman. Nah, ternyata orang yang diajak salaman nggak mau. Ya udah, that was happening back then. Karena yang hal-hal di luar ekspektasi dan di luar persiapan kita itu memang it is out of our will, dan kita pun tidak bisa memprediksi. Tetapi itu adalah situasi yang harus membuat kita berpikir cepat, dan kita harus mencari solusi jalan keluarnya pada saat itu juga. Nah, di situ sih sulitnya. Karena hal-hal konyol itu, dan aku pun juga mikir di lomba itu tahun 2018 itu, wah, aku bilang ke pembimbingku, sorry, kalau misalkan tadi aku ada banyak kesalahan, aku ada error di sini, terus pembimbingku bilang, ya sudah, kalau mungkin itu bukan keberuntungan kamu di kompetisi kali ini, ya kamu belajar lagi besok. Sekarang ya, aduh, mateng kayak kalah di dalam hatiku. Karena pembimbingku bilang kayak gitu, dan dia pun juga sebagai salah satu tim juri. Jadi mungkin menurut aku dia udah tahu nilainya, karena dia sudah menyampaikan seperti itu, dan di pikiranku, wah, kacau, tidak bisa menang gitu kan. Tetapi di pagi hari, itu hari selanjutnya, malah panitia mengumumkan yang final, dan aku salah satu yang final. Waduh, kacau, padahal aku malamnya udah santai-santai, nggak mempersiapkan materi final, karena aku yakin cara performance yang jelek tadi itu tidak akan membuat aku masuk final. Ternyata aku final juga. Ya sudah, akhirnya aku persiapkan final itu di tahapan selanjutnya. And that's the story about when you are in the situation that you have not been expecting with. Jadi situasi yang tidak kalian harapkan, tetapi itu terjadi, kacau juga. And then before we end our meeting for tonight, I think that is all that I'm going to say. And if you guys have any question, I would love to listen to this. And now we're moving to our session of questioning. And kalau kalian ada yang mau bertanya, silahkan. Ini adalah waktu yang aku persilahkan. Silahkan, if you were going to ask anything about our session for today. All right, so far there is no one who's asking. Yakin nggak ada yang mau tanya? Lucu ya ini. Ya, mungkin ada yang mau tanya teman-teman dari experience tadi ataupun dari ceritanya Mas Andu tadi. Kalian curious atau ada sesuatu yang pengen jadi kalian, unek-unek kalian, feel free to ask.
langsung apa? Langsung on mic aja, tanya aja. Alright, atau mungkin Febri silahkan kamu, karena kamu kan udah in the way that in the national level kind of speech. Jadi menurut aku kamu sebagai salah satu yang bisa memberikan contoh di sini, aku ingin tanya Febri mengenai gimana kalau kita present sesuatu itu selain yang aku bahas tadi, apa saja yang perlu disampaikan kalau dari Febri? Kalau kita mau present a good speech. Dari Febri sendiri, silakan. Oke, thank you for the question. Mungkin selain dari tadi vokal, gesture, itu tuh kalau memang kita dari awalan banget, mungkin based on my experience, aku ikut lomba intercom, itu tuh I'm pretty sure kayak persiapannya tuh kayak pang-pangan lah istilahnya. So kalau kalian mungkin lagi pertama kali ikut speech dan kalian don't know what to do dan kalian nggak tahu gimana metode yang benar buat ngelakuin ngumpulin informasi, itu tuh kalian bisa ditarik dulu dari tema apa yang mau kalian bahas dulu gitu. Habis itu nanti kalian cari di internet, searching, terus cari kata-kata yang memang ini tuh aku paham banget nih loh. Aku tuh udah paham banget, aku mudeng nek ini ki iso ki tak gowo ning nggon speech ki ngono. Habis itu ketika kalian nervous, ya bodo amat aja. In the end, kalau kalian bodo amat dan mencoba untuk ya udah I show up, aku nunjukin semua yang aku punya, ya udah in the end itu pasti akan nguntungin kalian karena kalau kalian udah takut duluan dan expect more before you starting to do some speech, itu nggak akan buat kalian maju nantinya. Jadi waktu udah ngerasain gimana speech sebenarnya, apalagi ngerasain lomba, itu pasti akan ada dua perasaan yang datang sih, antara benar-benar udah satisfy, udah ngerasa ini toh rasanya lomba ataupun ngerasanya public speaking gitu. Nanti juga ada yang ngerasain yang namanya kayak nervous, terus nanti deg-degan gitu juga ada. Dan itu tuh kayak pertama kali aku nyoba speech itu kayak gitu rasanya, dan ternyata pada akhirnya tuh ketika langsung ada kesempatan lagi dan kalian punya dikasih kesempatan buat ikutin lomba lagi, itu jadi tantangan baru lagi buat kalian ataupun jadi kayak nambahin nambahin jam terbang kalian. Kayak yang diomongin Mas Ando kan, basicnya dari Mas Ando sendiri, dia udah kayak jam terbangnya udah banyak, dan mungkin Mas Ando dari awal pun ada perasaan nervous juga, dan itu pun nggak apa-apa, itu nggak masalah buat kalian. Ya yang di prepare itu sih Mas, kalau aku YOLO aja. That's good. Thank you for sharing the opinion on your experience. Karena Febri ini menurut aku kan di sini kita kalau speech itu kan jauh berbeda dengan cabang yang lainnya, di mana speech ini kita memang harus memperhatikan bagaimana cara kita menyampaikan dan apa yang kita sampaikan juga, sehingga apa yang kita sampaikan ini diterima oleh audience kita, especially our educator kalau kita sedang dalam competition. Nah, hal-hal yang tersebut yang disampaikan oleh Febri itu benar. Jadi kalian kuatkan mental kalian, make sure that you are confident with your performance, no matter what it's going to do, what is it going to be bad or not, just show all of your performance in the best way. Karena kalian kalau udah perform itu ya udah just do it all out. Dan benar yang ucapkan Febri tadi, kalau kalian udah melakukan one kind of competition, kalau kalian merasa kurang atau kalian udah tahu ini harusnya aku ngelakuin ini di sini, you guys will do it in the next competition, dan kalian akan ikut di kompetisi lain ataupun hal-hal yang menurut aku itu bisa membangun kalian in the good speaking, as in the public speaking in the general, tidak perlu harus di speech. Jadi kalau kalian udah berani di competition itu, kalian akan ada some kind of adrenaline atau sesuatu yang menantang kalian bahwa aku udah bisa di sini, masa di sini aku nggak bisa. So you guys can join another and you guys can move to another competition, or even start in the more greater competition at the same time. Jadi
kurang lebih akan sedikit addicting ya kalau kalian udah ikut competition dan kalian udah merasakan, oh I can do this, I can be one of the greatest speaker in this competition. Jadi kalian juga akan ngerasa, wah aku bisa join langsung nih, join tahun depan, atau aku ikut competition yang lain, atau mungkin aku bisa bantu temen aku yang mereka lagi competition itu dengan hal-hal yang sudah aku miliki, and some things like that. And that's about our things on presenting the speech. Jadi kalian ada lagi yang mau tanyakan atau disampaikan mengenai speech in general, or kalian masih ada kesulitan in, well, presenting or just simply saying things in public in the way that you guys have been doing all the time. Maksudnya kalian kalau di kelas itu kan juga kadang-kadang kita masih ada nervous walaupun itu teman sekelas kita. Apalagi ini kalian yang di sini itu kalau tidak salah masih semester berapa ya, semester baru ya, tingkat 1 tingkat 2 ya kalian kalau di sini. Things we're going to be great for you. You still have a lot of time to harness and gain more experience in this college. Jadi kalian gunakan waktu kalian di kuliah ini semaksimal mungkin. Kalian ikut competition ini, kalian ikut kelas ini, kalian ikut hal-hal yang menurut kalian itu bisa menambah kemampuan kalian dan juga yang kalian bisa kembangkan selain yang kalian dapatkan dari kelas. Kan background di Polines kan beda-beda, ada yang jurusannya teknik, elektro, mesin, terus sipil, ada yang jurusan administrasi bisnis dan juga akuntansi. Ini kan kita juga background kita kan sudah berbeda-beda, dan kita juga harus menambahkan apa yang menurut kita itu penting dan bisa kita gunakan di kedepan harinya seperti itu. So make sure that you are going to use this time of your college life as best as you could. Dan jangan lupa seneng-seneng juga. Dan dipikir kuliah kira seneng-seneng, kuliah ya harus seneng-seneng loh. Jadi kalian di satu sisi belajar, no, I don't really do belajar. Maksudnya mengerjakan tugas ya. Mengerjakan tugas karena belajar itu urusan kalian. Tapi mengerjakan tugas itu penting. Terus berprestasi. Jangan lupa main senang-senang itu harus wajib. Jadi kalian nggak yang stres di kuliah itu, ya kuliah toh. Ya I know this is a pandemic situation. Maksudnya ini kan kita masih restricted, semuanya itu masih terbatas. Kita nggak bisa kesini, nggak bisa melakukan banyak hal dengan leluasa. Tetapi make sure you enjoy your life in college because you are going to miss it one day. Dan kalau saran dari aku, selain kalian bisa mendapatkan, well, nilai itu sebenarnya nggak penting sih, seriously. Well, walaupun nilai itu nggak penting, tetapi kalian harus dapat nilai yang bagus loh. Karena ya sejauh pengalaman aku ini, nilai bagus itu ya everyone can get it. I mean, in a good score, nilai yang bagus itu semua orang bisa dapat. Satu kelas bisa kok semua. Satu kelas bisa kok nilainya IPK-nya 3, semua. Tetapi nggak semua orang di kelas kalian bisa juara dalam suatu lomba. Jadi make sure you join a competition that you win it. Dan menurut aku yang satu yang jadi privilege terbesar aku selama di kampus, dan ini aku udah lulus kan, belum lulus sih maksudnya, I'm graduating anytime soon. Hal yang menurut aku menjadi suatu kekuatan yang tidak dimiliki orang lain adalah, mungkin aku di satu sisi nilai masih jelek, kita nilai masih jelek, but in the way other than that, I can do way much better than everyone in my campus. Bahkan, sorry, bukan yang sombong, tapi aku suka sombong sih. Jadi kalau kalian menang satu lomba, dan teman kalian cuma bisa IPK-nya bagus, kalian jauh lebih baik dari mereka. Karena nilai bagus itu semua orang bisa. Everyone can do that, honey. Kalian belajar, kalian ngerjain tugas, nilai bagus. Tetapi kalau kalian ikut lomba dan menang, karena namanya juga lomba kan, kalau lomba kan yang menang cuma satu, juaranya satu. So if you can make it as a winner in any kind of competition, baik itu skalanya tidak penting sih skala nasional atau apapun, sekali lagi kalian udah bisa membuktikan kalian menang dalam satu competition, well honey, it will give you a lot of privilege in campus. Menurut aku sih gitu. Karena jujur kalau segi nilai aku masih kurang. I mean, I still get a lot of C. Nilai C ku banyak. Tapi jangan buat contoh ya, tak tutup kalian ini kalau ada yang nilainya C ini. Nanti kalau kalian setelah ini
ngomong ke dosen kalian, oh belajar nggak penting katanya Mas Ando, tak puara nih kalian. Jangan gunakan ini sebagai alasan, but make sure that you have a good grade. Good grade itu, ya enggak, aku ngomong nggak penting tapi penting. Itu perlu kalian dapatkan kalau good grade itu, karena kalian kan tujuannya sekolah kan ya nilainya bagus. But for me, nilai bagus itu sesuatu yang mainstream and everyone can get nilai bagus. Tetapi kalau kalian go in a competition and you made it as a winner, you are one of the best. Jadi kalau di contohnya di kasus yang aku alami sejauh ini, aku nilaiku jelek. Apa-apa secara mata kuliah nilaiku jelek. Tapi karena aku udah menang di berbagai kejuaraan di lomba, dosen-dosen itu melihat kayak, oh kamu pinter ya ternyata ya, kamu udah gak usah ngapa-ngapain, gak usah remedi, gak usah ngerjain ini. Oh terima kasih. Tapi tetap sih nilainya jelek. Tapi kan nggak remedi, nggak susah-susah. Soalnya kalau remedi pun belum tentu nilaimu bagus. So make sure that, dan ini tidak berlaku untuk semua orang juga ya, maksudnya yang dosen kalian kasih green light kalau kalian nilainya jelek, kalau kalian menang. Tetapi ada juga dosen yang mikir, wes masa kayak lomba masa nggak bisa mempertahankan nilai gitu kan. Jadi ini akan jadi dua sisi yang menguntungkan dan juga merugikan. Menguntungkannya dosen bakal mikir nilaimu jelek tapi kamu bisa menjaga prestasi, it's a good one. Tetapi ada juga dosen yang mikir, mosok prestasi ini bagus nilainya jelek, berarti kamu life balance-mu, manajemenmu nggak bagus ya, bla bla. Terus aku bilang, kita nggak bisa bagus di semua mata pelajaran, Bu. Mohon maaf. Kita nggak bisa bagus di setiap mata kuliah, tetapi kita bisa menjadi yang paling baik di salah satu. Jadi, you just don't be general. Make sure you are something different. Karena different itu bagus sih menurut aku. As long as you make sure that kalian itu yang bisa lebih baik daripada orang-orang di sekitar kalian. Karena nilai bagus itu, aku akan tekankan ini, nilai bagus gampang. Orang-orang 20 teman kalian itu bisa dapat nilai bagus, kamu pun juga bisa. Tetapi 20 teman kalian ini nggak bisa jadi juara satu. And that's my advice for everyone. There's no more question, right? Alright, I'm going to Saya count. izin Ada yang mau bertanya. tanya? Oke, itu ada yang please. mau. Silakan. Silakan. Sekarang melatih, saya mau bertanya, caranya melatih pronunciation sama confidence speaking itu gimana? Kadang kalau kita ngomong bahasa Inggris, kadang-kadang kita agak malu-malu cara kata-kata seperti itu. Okay, from who am I talking to? Oh, I'm sorry, Muhammad Yanuddin. Okay, thank you. Nah, ini yang menurut aku sesuatu yang paling dasar tetapi membuat orang terhenti atau terhalang. Yaitu di pronunciation and confidence. The first one before you do is the pronunciation. Dan bagaimana sih cara kita biar pronunciation kita bagus, biar kita bisa mengucapkan hal itu dengan tepat? One thing that I can tell you, itu adalah make sure kalian terbiasa dengan, di kasus kita kan bahasa Inggris ya, make sure kalian terbiasa dengan exposure bahasa Inggris. Exposure bahasa Inggris, KPI sih maksudnya ya. Kalian surround yourself with English, teman-teman kalian. Well, susah, jangan teman-teman deh. Choose your movie, choose your books, choose your podcast. Itu in English. Itu semua dalam bahasa Inggris. The most easiest way itu ya kalian pakai setting HP kalian itu dalam bahasa Inggris. Itu yang paling gampang untuk. Jadi kan secara tidak langsung kalian terbiasa. Jadi tahapan untuk bisa pronunciation yang bagus itu pertama adalah terbiasa mendengar. Kalian harus terbiasa. Jadi telinga kalian itu udah nggak asing. Telinga kalian, apa sih kok bahasa Inggris? No. Kalau telinga kalian masih kayak gitu, aduh sorry, you cannot get into the better pronunciation. Kalau telinga kalian masih yang, iya potok kok bahasa Inggris sih dia tuh, maksudnya filmnya kalian, terus kalian yang apa yang kalian tonton itu, yang kalian baca, di otak kalian sudah mindset, alah bahasa Inggris. I'm going to make sure you're not going to get better. Kalian nggak bisa mengucapkan lebih, nggak bisa lebih pede karena kalian udah membatasi kalian sendiri. Kesalahannya itu satu dari internal ya. Yang aku bahas ini yang secara pronunciation dan confidence secara internal ya. Secara internal itu kalian kalau udah membatasi diri kalian sendiri, kalian nggak akan berkembang. Contohnya banyak teman-temanku sekarang, mereka kan udah yang seumuran aku, mereka berusaha
aku pingin bagus bahasa Inggrisnya in general aja wes nggak usah sing sangar-sangar. Maksudnya yang secara ucapan tuh biar santai. Terus aku tanya, reaksimu gimana nih aku ngomong bahasa Inggris terus? Yo, wah, gue kan orang Indonesia, harusnya you're not going to better. Aku langsung ngomong aja di depan wajah mereka. Kalian nggak bisa, lebih bagus kalau kalian aja nggak bisa menerima ini. Ini kan sesuatu yang bukan matematika ya. English itu it's a language and a culture as well gitu loh. Jadi kalian harus menerima secara keseluruhan. Contohnya kalau kalian tidak me, you're not surrounding yourself with the English way, it is going to be hard for you to know and pronounce it at the same time. Jadi kalian pun kalau dalam bahasa Inggris ya kan banyak kan ada aksen. Sebelum kita memilih ke aksen itu ya pronunciation kalian dan caranya itu secara inner ya dan cara untuk bisa lebih baik dan in the way better in the pronunciation itu ya setiap kalian menemukan kata yang kalian dengar, kalian baca itu kalian harus cross check juga dengan let's say Google Translate. No, that Google Translate maksudnya yang sesuatu yang bisa kalian suarakan. You can turn on the voice on. Contohnya kan kalau di Google Translate itu kan ada voice-nya kan. Jadi kalian bisa turn on the voice and satu kata. Contohnya leave. Kalau kalian type in your Google Translate or any kind of translating application, dia kan bisa ngesuarain kan. Nah, itu suara yang kalian pakai. Kalian jadi mbak-mbaknya atau mas-mas yang di apa namanya di suara ini ngomongnya leave, bukan left, bukan apa gitu kan. So, you are using the right one. Kalian pakai kalimat yang benar dengan cara cross check. Jadi kalian jangan sombong. Kalian rasa yang kalian ucapkan benar itu belum tentu benar loh. Karena aku pun juga sering mendapatkan ngomong ih anjir kok pede banget ngomong gitu. Aku cuma senyum tuh aja dalam hati. Dan kalau di kasus kalian jangan sampai ya. Maksudnya kalian jangan pede itu bagus, tetapi pede jangan goblok. Pede itu kalian harus pede tapi jangan yang goblok. Kalau goblok ya malu dong sayang. So, caranya biar nggak kelihatan goblok ya research dulu dengan cara cross check. Jadi kalian harus denger case ini. Oh jadi dia tuh ngomongnya gini. For instance, guys, aku kasih apa namanya I'm demonstrating you biar kalian itu bisa menggunakan cara menggunakannya. Menurutku ya tetap bisa sih, kalian tinggal you go on Google Translate. Google Translate terus kalian type anything in English. Contohnya ini. The word is piye lagi? Sakit tok ya, sorry. Dengerin aja ya. Ini jadi kan ada logo yang microphone sama yang megaphone. Yang megaphone ini buat gitu sih. Sorry. Bola intinya ini kan. Terus kalian pilih yang megaphone. Terus kalian dengerin aja. Repetition. Nah, Repetition. terus kan di sini ada yang dinamakan dengan tulisan yang kayak gini loh di bawahnya. Intinya seperti ini. Tulisan yang di bawahnya repetition itu kayak R, E, P, jempale, terus ada E, tulis apa itu. Nah, itu yang dinamakan dengan phonetic symbol. Kalian juga harus perhatikan phonetic symbol kalau untuk pronunciation ya. This way better. Nah, kalian juga harus perhatikan phonetic symbol yang ada di sini. Jadi kayak apa sih? Tulisan yang kayak tulisan asing tuh loh. Tulisannya kayak ra iso dibaca. Justru kalau kalian sudah bisa bahasa Inggris, kalian lebih paham baca phonetic symbol daripada bahasa Latin, tulisan Latin. R, E, P, E itu lebih udah levelnya kalian udah lebih baik kalau udah bisa baca huruf yang kebalik-kebalik yang ada petik-petiknya itu disebut dengan phonetic symbol. Di mana phonetic symbol ini adalah cara untuk menyuarakan atau how to pronounce the word. Jadi untuk cara kita pronounce the word ini kita cross check dulu aja dengan thank you so much you're using Cambridge Dictionary really helps. Nah ini kalau kalian thank you Febri udah ini Febri kan oke. Jadi kalian kalau mau gunakan apa yang dinamakan dengan phonetic symbol, ini di phonetic symbolnya itu mana? Nah itu yang phonetic symbol itu, nah stop, nah you can block that, thank you. Itu adalah phonetic symbol kan. Jadi kalian harus perhatikan itu. Oh mau ning ini. Nah di
di Cambridge Dictionary ini kalian ada dua pilihan lebih bagus dari Google menurut aku, karena di sini kalian bisa menggunakan aksen United Kingdom or United States. Nah, sebelum aku bahas lebih jauh, dari semua orang yang ada di room ini, ada yang tahu nggak aksen yang aku pakai dari tadi itu pakai apa? Yang bisa benar, I'm going to give something. Kak, Ya, yang tahu aku pakai aksen apa? American. Okay, you guys are so smart. American accent, good. Which American. kind of state that I'm using? USA. American is great. Yeah, thank you. USA is good. USA is for the accent. Tetapi aksen yang aku gunakan di sini adalah what? Kanada. Apa? Kanada. No, not Canada. Itu Canada jauh lebih berbeda. I'm using the United States accent. Thank you so much for answering. You guys are great and you guys have a nice ears. Jadi aksen yang aku gunakan itu United States. Kadang-kadang aku gunain United States yang bagian transatlantic, di mana aksen transatlantic ini adalah aksen transisi, bukan transisi, transatlantic lah pokoknya, atau transatlantic. Itu transatlantic ini adalah aksen yang digunakan oleh orang-orang yang mereka, well, they're using the most way that you're using itu adalah American, tetapi di beberapa kata atau kalimat mereka mengucapkannya dengan kata-kata British dalam kalimat British, tapi tidak menggunakan aksen British. Susah kan, bingung kan? Nah, this way, kalau kalian udah bisa menentukan pronunciation kalian rasa udah bagus, kalian udah pede ngomongnya, baru kalian bisa menentukan aksen. Orang kok juk-juk, ih British keren, aku main British, it's okay. Tetapi kalau dari aku, saran aku, kalau kalian pengen good, fluent in English, no matter what kind of accent, kalian harus terbiasa dulu telinga kalian dengan budaya ataupun apapun yang berhubungan dengan bahasa Inggris itu. Jadi telinga kalian harus biasakan dulu deh. Setelah kalian sudah terbiasa dengan bahasa Inggrisnya itu, kalian baru bisa milih aksen apa yang cocok dengan kalian. Dan untuk pemilihan aksen ini gampang-gampang susah, karena kalau kalian memilih aksennya itu tidak tepat, kalian akan terdengar you are trying so hard to be good in English. Jadi kalian akan terkesan kayak maksa gitu loh. Pernah nggak sih dengar orang yang terkesan maksa? Padahal mereka sebenarnya bagus, tetapi mereka terdengar maksa. Gitu. Karena mereka tidak melakukan research kepada dirinya sendiri. Jadi kalian juga harus research dulu ke diri kalian sendiri. Aku terdengar maksa nggak ya dengan aksen ini? Karena aku pun juga dulu pernah sempat stuck in the British kind of accent, dan aksen Prancis beberapa bulan, dan pokoknya beberapa aksen itu pernah stuck di otak aku. Tapi aku ngerasa, wah gue banget. No, I'm not using that kind of accent anymore. Jadi kadang-kadang aku ngomong sama temenku yang udah kebiasaan bahasa Inggris ya, maksudnya enggak kok ngomong jujur sama kalian ngomong bahasa Inggris, enggak. Maksudnya sama beberapa temenku yang we're communicating in English. Kadang-kadang aku switch dari aksen yang sekarang ke satu aksen, contohnya aksen Prancis atau aksen Spanyol atau mungkin aksen Rusia. Kadang-kadang aku bisa switch gitu kan, terus mereka nanya, gue baru nonton apa gitu. Karena apa yang kita tonton, apa yang kita dengarkan itu akan mempengaruhi apa yang kita ucapkan juga. Terus aku bilang, oh iya aku habis nonton ini. Terus bilang, pantas, kira-kira kalau nonton kayak gitu bakal secara nggak langsung akan mempengaruhi apa yang kalian ucapkan. Tetapi kalian kalau nggak nyaman sama aksen itu, juga percuma. Tetap kalian bisa pelajari, tapi gunakan satu aksen dan konsistenlah dalam aksen. Jadi kalian ben ora terkesan mencela-mencela, walaupun English kalian fluent, tapi kalian in a sentence you are saying things into British, then at the same moment you are switching right away from British to American accent, itu akan terdengar kalian tidak konsisten. Kalau dari orang luar ya, maksudnya aku beberapa kali ketemu orang dari Europe gitu, mereka aku tanya, menurutmu gimana nih kalau orang-orang switching accent while talking gitu? They're weird, they're not consistent in their accent. Terus mereka bilang kayak, intinya kita itu tidak punya identity kalau misalkan kita switching accent. So make sure you have one good accent and stick on it. Kalau saran aku untuk pronunciation yaitu satu, kalian dengarkan, surround yourself first. After that you do the cross check or you make sure kalian benar.
Dan ketiga, kalian berani dalam artian kalian bisa ucapkan ini itu tanpa ada tekanan di otak. Well, untuk yang confidence ini pertanyaannya susah ya jawabnya ya, karena confidence ini kan orang-orang kan beda. Beda dalam artian ada yang introvert, ada yang extrovert, or things like that. Itu kan beda-beda. Jadi karena orang secara personality-nya sudah beda, jadi kita harus tahu kita tuh tipe yang personality seperti apa, dan kadar kayak level of confidence orang yang extrovert sama orang yang introvert juga berbeda loh. You guys have to make sure kalian itu sebenarnya tipe personality yang apa dulu. Kalau kalian udah tahu personality kalian, so you are going to know, oh, the level of confidence yang seperti ini. Jadi lah kok cuk-cuk orang yang introvert itu harus yang ngomong banyak, itu no. Yang extrovert tiba-tiba harus diem untuk menjaga confidence, no. Jadi kalian juga harus tahu, kalau untuk contoh confidence-nya, itu kalian sudah melakukan cara-cara tadi. Kalau kalian sudah melakukan cara-cara yang tadi yang aku sebutkan, dari surrounding yourself with English, and then you do a cross-check, and then you practice it by your own. Jadi kalian baru bisa ngomong. Untuk melatih confidence ini, cara yang paling cepat dan tepat menurut aku adalah kalian temukan teman-teman yang in the same circle. No, what is it to say it like? You guys have the same vision. Maksudnya kalian itu podo-podo pengen bisa bahasa Inggris, atau salah satu dari teman kalian jauh lebih jago. Jadi tips dari aku ini, kalian harus lebih selektif kalau kalian ingin bisa bahasa Inggris, karena jujur nggak ada orang. Nah, karena jujur aja, teman-teman aku tidak semuanya fluent in English, but I'm going to say that most of them are not fluent, but I can prove myself that I am way more fluent than everyone that I know. Karena dulu waktu zaman aku SMA, ada beberapa temen aku itu mereka yang backgroundnya dari sekolah SMP swasta, dan aku kan negeri kan SMP ku, jadi orangnya ya we're normal. I mean, like, we don't use English in the way that we're speaking in general. Tapi karena mereka dari private school, yang notabene itu salah satunya itu yang satu sekolah yang bilingual school semesta, satunya itu Catholic school, satunya itu dia pindahan dari Australia. Nah, jadi kan secara nggak langsung di SMA itu mereka yang paling bagus kan, the way that they are saying in English. Terus karena aku terlibat dalam pertemanannya mereka, karena kita sering kumpul bareng, terus aku dulu yang ngerasa yang paling bodoh, aku yang paling goblok lah kalau bahasa Inggris dulu. Karena sandingannya sama orang-orang seperti itu gitu loh, sama mereka yang levelnya yang bahasa Inggris is my everyday language. So, mereka zaman dulu SMA kelas 1 aku sampai bingung, kayak mereka ngomong bahasa Inggris kok santai banget, kok bisa, sedangkan aku masih you ya masih kayak yes you. It's really really bad, you know, like back in the day. Jadi semua itu tetap butuh proses, nggak kok mungkin kalian sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, celing, you're good in English. No, honey, it takes lots of practice, persistence, and your environment and everything that has with you, apapun yang ada di sekitar kalian itu harus membangun kalian bisa berbahasa Inggris communicatively. Nggak cuma aku tuh paham kamu bisa bahasa Inggris, tapi aku nggak bisa ngeresponnya di bahasa Inggris. It's so yesterday. You can do it way much better. Karena kalian udah harus bisa. Momennya kalian kan, ini kan generation kita kan, generation Z itu kan exposed with many types of social media, and English itu sangat general kan untuk generasi kita kan. Jadi I'm sure that you are understand what I'm saying, dan kalian juga harus bisa responded back in English. Kalau dari confidence itu secara faktor-faktor internalnya dan eksternalnya itu satu ya, dari surrounding ourselves itu. Nah, untuk kendalanya kadang-kadang gini. Aku sedikit cerita nggak apa-apa ya, ini tapi udah malam nih. Oke, so I'm going to share this. Kalau kalian pernah nggak sih di situasi kalian yang berusaha ngomong bahasa Inggris, terus ada yang ngomong, ih apa sih kamu tuh sok-sokan bahasa Inggris semuanya nggak bagus gitu.
Kalian pernah mengalami situasi seperti itu nggak? Kalau kalian pernah mengalami situasi seperti itu, congratulations, you are one way better than the one who's saying that. Maksudnya gini, kalian itu jauh lebih baik daripada orang yang ngomong itu. Biasanya orang yang ngomong seperti itu, mereka bahasa Inggrisnya jauh lebih jelek dari kalian. Buktiin deh. Karena aku sering kok dapet itu kok kuliah gitu loh, semester berapa loh, udah gerang, udah 20 tahun, udah jenggoten, udah intinya udah berambut di mana-mana aja masih ngomongin gitu ke temennya. Ya walaupun nggak temen ya, but yang seseorang yang kita cross path itu lah. Maksudnya, dia sih cross path intinya kalian harus paham lah. Ini kak orang ngomong, ih kamu kok bahasa Inggris terus sih, keren, kamu kok bahasa Inggris terus ya. Sebenarnya mereka memuji, tapi sebenarnya itu mereka ngece. Kalau yang lebih nggak sopan itu yang muji tapi sebenarnya mereka ngece daripada yang mereka full ngece itu kan. So untuk mengatasi hal-hal seperti itu, kalau aku karena aku tipe orang yang tidak suka bukan dalam gini in my case I attack back gitu loh. Jadi aku ya nggak nyerang balik sih kayak yang contohnya situasinya seperti itu aku paling bilang oh thank you. I thought that you don't understand English. Thank you so much for knowing this. Jadi kayak aku ngece mereka balik gitu loh. Lah kok enamun kayak ngece aku kayak bodoh. Maksudnya kamu aja tidak bisa sebaik aku kok kamu you have the audacity gitu loh. Kayak ngatain aku nggak bisa bahasa Inggrisku biasa aja, bahasa Inggrisku salah, bahasa Inggrisku kurang baik. Jadi kalau kalian pernah mendapatkan situasi seperti itu, tapi ini dua sisi juga ya. Sisinya yang pertama itu dari eksternal teman kalian yang ngatain itu, mungkin mereka benar bahasa Inggris kita kurang baik. Dan kita juga harus sadar, bener gak sih bahasa Inggris itu salah gak sih yang dia omong? Kalau kalian tahu itu benar, benar dalam artian kalian udah lakuin cross check, research, and bla 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 itu ya. Kalau kalian udah tahu ini benar, dan mereka, they have the audacity, like, they still say that to you. Kamu bilang aja gini, oh thank you for your understanding, I thought you don't understand English. Jadi seakan-akan kamu ngece, well, kalau sarkastik itu kan tidak semua orang paham ya. Kalau mereka nggak paham berarti mereka bodoh. Kalau mereka paham berarti mereka tersinggung. Berarti mereka pintar. Dalam artian kamu ngece mereka balik. Karena sarcasm itu tidak bisa dipakai kalau lawan bicara kalian bodoh. Jadi mereka nggak bisa, sorry, my words is not good. I mean, they're not clever enough to understand your words. Jadinya percuma sih kalau kalian sarcastic. Ya tapi aku lebih suka sarcastic. No, we're not saying bad words in here. But some people really are trying to test our patience. So that's why we have to put them in their place. Kadang-kadang kalau karena di level yang aku sekarang ini udah nggak ada yang berani lagi ngomongin kamu so Inggris, kamu kok ngomongin bahasa Inggris terus, sudah nggak ada yang ngomongin gitu. Tetapi kalau aku sering di situasi aku ngomong bahasa Inggris tapi aku salahin. Jadi bahasa Inggris yang aku ngomongin aku salahin, sengaja aku salahin, terus aku pengen lihat reaksi siapa yang bisa ngebenerin, siapa yang berani ngebenerin. Ternyata nggak ada. Karena kalian udah in the level that people think that you deserve to speak in English normally. Jadi orang pun bakal baten toh paling ya, tetapi kalau di situasi yang teman kalian, ini kan situasinya kalau kita yang bicara kan, tetapi kalau suatu sisi teman kalian nih yang ngomong, kalian sebagai pendengar, teman kalian trying to speak in English. Sebagai teman yang appreciative, kalian respon, oke, kalau kalian bisa. Masa yo iso tapi yo kebangetan sih. Paling nggak bisa lah, soalnya sama-sama temen kok. Terus kalau mereka salah dan kalian tahu kalian benar, jangan lakukan ini. Salahi ya, kamu tuh harusnya ngomong ini. Jangan lakukan itu di depan umum. Maksudnya kan kalian kalau berkomunikasi kan nggak selalu berdua atau. Nah, mungkin di situasi-situasi yang in the groups, kalau ada teman kalian ngomong salah, jangan langsung kalian semprot salah, jangan judge salah, but make sure kalian udah punya waktu berdua, terus kamu bilang, maaf, tadi aku dengar kamu ngomong ini ya. Terus ya mungkin responnya orang akan berbeda-beda, tetapi kalau kalian memberikan pendekatan yang jauh lebih sopan, dan lebih diterima, orang itu akan mengapresiasi kalian bahwa mereka pikir kalian menghargai mereka dengan kesalahan mereka dan kalian memberi koreksi yang benar. Jadi untuk situasi-situasi ini memang kita harus pinter-pinter gitu loh. Not everyone will appreciate you by talking in English. Not to mention,
situasinya kita kan di lingkungan Indonesia, mohon maaf. Apalagi di lingkungan kita kan Semarang, bukan yang kota yang kayak Jakarta gitu ya. Jadi kalau di Jakarta itu kan well English maybe is something nothing new gitu. Maksudnya nggak semua orang kaget. Mungkin kalau di tempat kita di Polines bakalan orang-orang kaget karena mohon maaf karena di Polines ini banyak dari orang-orang kita dari berbagai kalangan gitu loh. Jadi kita harus saling respect one another. Jadinya jangan kok kalian gituin orang, tetapi kalian juga kalau tahu orang yang salah, orang kok kalian lakukan itu. So you do it to both ways. Kalau kalian mendapat respon jelek, kalian bisa merespon, tetapi kalau orang itu bicara bahasa Inggris tapi dia kurang baik, kalian bisa memberi respon dan solusi yang baik juga. Itu untuk pertanyaannya tadi ya. Sekarang satu pertanyaan lagi sebelum aku akhiri, kalau nggak ada ya udah, that's enough. Okay, there's no more question. Okay. I think that is all about our conversation. Oh, for wait, today. Mas Ando, itu Firdaus Akmal raise hand. Okay, Oh, thank you you. can unmute. Okay, thanks for the opportunity. My name is Firdaus Akmal from Administration Business. Jadi misalkan kita ada di lingkungan yang tidak mendukung kita untuk berbicara bahasa Inggris. Contohnya misalkan kita ngomong bahasa Inggris gitu ya ke teman-teman. Oke, ya. Tapi kita malah dibilang edgy lah, inilah, adalah nggak usah sok-sokan gitu. Itu menurut Kakak tanggapannya kayak gimana, Kak? Thank you. Well, untuk pertanyaan itu kurang lebih sama seperti yang aku sampaikan, tapi kalau yang responnya itu mereka kayak yang bilang kalau kita apaan sih sok-sok Inggris gitu kan. Well, kalau apa yang kamu dapatkan situasinya seperti itu, kemungkinan jadi rata-rata deh menurut pengalaman aku, orang yang ngomong kayak gitu, mereka itu level bahasa Inggrisnya nggak lebih baik dari kalian loh. Percaya deh. Coba kalau kamu renungkan lagi setahun lalu, bulan lalu, orang yang ngomongin itu ke aku iso nggak sih bahasa Inggrisnya? Selevel nggak sih sama aku? Dia bahasa Inggrisnya jauh di bawah kamu. Mungkin, tapi karena ini pertemanan ya, so I'm sorry, kayak aku orangnya cenderung dominan dan jahat ya menurut kalian, jadi kayak apa-apa harus ngikut aku, enggak. Iya, maksudnya gitu, tetapi kalau di kalian mungkin karena situasi kita pertemanan, mungkin di temen kamu sama temen kamu gitu kan, untuk menghindari hal itu tanpa menimbulkan perselisihan, kita tetap berteman, tetapi kamu respon yang bisa kamu sampaikan, ya udah bilang aja, oh makasih, tapi aku lagi ngelatih bahasa Inggrisku kok. Mungkin kamu bisa respon dalam bahasa Inggris juga daripada kamu ngomongin gitu. Apa kamu nggak bisa? Masih jahat juga ya jawaban. Nggak bisa ngasih jawaban yang nggak jahat, sorry, serius. Tanya deh teman-temanku, tanya deh, jujur Febri itu kan orang. Jadi di sini aku udah kenal Febri gara-gara Febri itu aku pernah ngelatih Febri. Jadi Febri pernah di kompetisi dan aku ngelatih Febri. Mohon maaf ya Febri, aku selalu ngomong kata-kata yang nggak sopan ya ke kamu, dan juga salah satu murid aku yang nggak komentar. Jadi ya aku apa adanya, sorry kalau kamu jelek, sorry kalau kamu bodoh, sorry kalau kamu kurang ajar sama aku. Karena gini, prinsip aku kalau kamu udah you cross my path, you have a way to get away with this, I'm not going to get it to you. Jadi kalau kamu orang itu udah berani nge-cross path aku, maksudnya kayak ya kayak entah menyinggung aku, mengejek aku, selagi aku masih terima ya it's okay. Tetapi kalau untuk hal-hal situasi yang seperti itu, mungkin aku udah kayak males kan, jadi responku bakal buat jengkel. Jadi rata-rata temenku itu mereka kayak jengkel sama aku karena ya responku selalu ya kurang lebih menurut aku itu biasa aja. Tapi menurut mereka itu jahat kali ya. Tapi ya enggak, ya salah ya kamu bilang gitu. Jadi kamu harus ada keberanian juga menurut aku. Jadi kalau kamu nggak punya keberanian untuk fight back or stand up for yourself, kamu akan di situasi itu terus. Kamu jujur, maaf, kamu udah digituin berapa kali atau baru sekali? Sebenarnya saya mengantisipasi aja ya, itu contoh kasus. Soalnya ada teman saya yang berani speak up bahasa Inggris gitu,
tapi malah dikata-katain edgy sama netizen itu lewat DM. Kamu observance ya ceritanya di sini ya. Kamu yang ngamati ya, oke. Kalau mereka netizen ini berarti bodoh itu, berarti mereka udah gini aja deh. Kamu, aku, maksudnya aku sama Febri, kita kan sama-sama udah bisa communicatively in English. Kalau kita berdua melihat atau mendengar sesuatu atau seseorang yang ngomong bahasa Inggris, kita tidak akan mengeluarkan respon seperti itu. Jadi logika yang paling mendasar yang aku alami berdasarkan pengalaman, itu orang kalau ngatain kita sok-sokan Inggris atau kamu ngapain sih bahasa Inggris. Satu, mereka itu nggak lebih baik dari kita. Dua, mereka tidak punya kepercayaan diri seperti kita untuk expressing ways in English. Jadi kalau mereka berani ngomong itu ya berarti mereka nggak lebih baik dari kita dan atau mereka bisa tetapi mereka tidak punya rasa yang kepercayaan diri sebesar kita. Jadi mereka ngomong itu. Sebenarnya ngomong itu bodoh ya mereka. Kasihan sih sebenarnya sama mereka. Malah kalau mereka ngomong kayak gitu ke aku ya aku kasihan karena mereka bakal kasih respon yang jelek gitu loh. Mungkin aku nggak ngajari kalian jelek, tetapi kalau kalian bisa ambil sisi positifnya dari ini ya it's a good way for you untuk menghadapi society yang ada di sini karena it is going to happen gitu. Jadi ada lagi yang mau tanyakan? Okay, there's no one who's going to ask. I'm going to count from 3 goes down to 1. Kalau tidak ada yang bertanya, aku rasa cukup untuk hari ini. Well, 3, 2, 1. So there's no one else is going to ask. Thank you so much for this wonderful evening. I hope you learn anything that I've already said. Semoga kalian bisa mempelajari apa yang sudah aku sampaikan dan kalau ada sesuatu yang buruk ya dipertimbangkan, jangan diambil tapi dipertimbangkan saja karena apa yang aku sampaikan di sini berdasarkan apa yang sudah aku lalui dan aku sampaikan ke kalian semoga bisa jadi pelajaran buat kalian juga. If there's kalau ada kesalahan, aku rasa nggak ada kesalahan yang aku buat karena itu semua untuk kebaikan kalian. So thank you for the wonderful evening and see you on the next meeting and have a wonderful night. Thank you so much Mas Andu for the speech and for the material. Ya jadi udah untuk malam ini udah cukup ya teman-teman. Besok kita lanjut lagi di hari Jumat. So prepare yourself for tomorrow and thank you everyone. Oh iya, ini jangan lupa buat ngisi itu ya absen terakhir. Where is it? Wait. Alright. Jadi absennya nanti itu di grup WA. So thanks so much for attend this training class. See you tomorrow and have a good night. Goodbye. Thank you guys. Thank you, Kak. Have a good rest. Thank you. Kak. Thank you.